Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara dalam membaca Al-Quran, baik dari segi panjang bacaan, makhrajal huruf, dan sebagainya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari antara lain yaitu nun mati atau tanwin, kemudian hukum memati, bacaan mat, bacaan wakaf, dan lain-lain. Baiklah, pembahasan pertama kita akan membahas masalah hukum nun mati dan tanwin. Maksud dari hukum nun mati dan tanwin yaitu apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka dia akan terbagi menjadi 5 hukum. Baiklah, hukum yang pertama yaitu idhar. Idhar itu terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Kemudian ada idgham aghunah. Bacaannya itu memasukkan dengan mendengung. Hurufnya ada 4. Kemudian ada idgham bil ghunnah. Idgham bil ghunnah ialah memasukkan dengan tiada berdengung. Kemudian ada ikhfa, yaitu bacaannya sama-sama, yaitu terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu iklab. Iklab itu terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya akan kita bahas secara terperinci. Baik, yang pertama yaitu idhar halqi. Kapan terjadinya idhar halqi? Terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6, yang mana hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Contohnya min haitsu. Karena hukum bacaan idhar halqi ada jelas, maka min haitsu nun matinya dibaca secara jelas. Min haitsu, tidak boleh kita baca mi haitsu atau secara dengung mi haitsu. Maka bacaannya harus jelas min haitsu. Kemudian contoh yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan huruf idhar, yaitu huruf ha, salamun hiya, salamun hiya. Maka bacaan tanwinnya harus jelas. Itu yang dimaksud dengan idhar. Baik, pelajaran yang kedua yaitu ikhfa hakiki. Maksud ikhfa yaitu bacaannya samar-samar. Maka apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, yaitu hurufnya ta, sa, ja, dan seterusnya, maka bacaannya yaitu samar-samar. Maksud samar-samar di sini yaitu antara bunyi nun mati dan huruf ikhfa itu samar-samar. Contohnya min syai, min syai, maka tidak dibaca jelas. Kalau dibaca jelas seperti min syai'in. Tidak juga dibaca min syai, tapi dibaca samar-samar min syai'in. Kemudian contoh yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Salamun qaulan, salamun qaulan. Maka dibaca sama-samar antara tanwin dengan qaf. Salamun qaulan. Maka bacaan tanwinnya tidak terlalu jelas dan juga dia tidak terlalu memasukkan. Jadi di antara idhar dan idgham. Kemudian yang ketiga yaitu idgham aghunah. Apa maksud idgham aghunah? Idgham artinya memasukkan. Ma'a artinya beserta, ghunnah dengung. Artinya memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf idgham secara berdengung. Contohnya may yakul, may yakul. Maka tidak dibaca jelas man yakul, tidak. Begitu juga tidak dibaca sama-sama tapi berdengung. May yakul. Contoh yang tanwinnya ajalim musamma,
Dan yang keempat yaitu idgham bila gunnah, artinya memasukkan dengan tidak berdengung. Maksud memasukkan di sini yaitu bacaan nun mati atau tanwin itu tidak dibaca lagi, tetapi langsung ditasydidkan kepada huruf di depan, tidak secara berdengung. Bila contoh yang idgham gunnah itu dibaca secara berdengung, maka idgham bila gunnah bacaannya tidak. Contohnya yaitu mir rabbihim, tidak berdengung, maka dia bacanya pendek saja, mir rabbihim. Contoh yang tanwin hudal lil muttaqin, dia memasukkan, berarti tanwinnya tidak kita baca lagi, langsung kepada huruf di depannya lam, tasydid, hudal lil muttaqin. Dan yang terakhir yaitu hukumnya iqlab. Iqlab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba saja. Iqlab cuma satu hurufnya yaitu ba. Contohnya yaitu kiramim bararah. Di sini iqlab artinya menukar atau mengganti. Maka apa yang diganti di sini yaitu nun mati atau tanwinnya diganti dengan huruf ba. Harusnya akan dibaca kiramin bararah, tapi tidak dibaca kiramin, tapi diganti menjadi mim, kiramim bararah. Contoh yang satu lagi, harusnya kita baca layun bazanna, tetapi karena dia iqlab, maka kita baca layum, nun matinya menjadi mim mati, layum bazanna mim ba'di, maka nun matinya menjadi mim mati. Mungkin demikian saja pelajaran untuk saat ini. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu mim mati akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.